selanjutnya adalah giliran pasangan calon nomor urut 1 yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 1 akan mengajukan pertanyaan dengan durasi 1 menit 30 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Kami persilakan, Pak. Kami persilahkan, Bapak. Menurut paslon 2, ini menyangkut hubungan antara daerah dan pusat. Nah, jika Presiden selaku pemerintah pusat mengambil keputusan sebuah program kebijakan atau keputusan yang meminta saudara untuk melaksanakan, sementara ketua umum partai politik dari paslon 2 justru memintakan untuk menentangnya. Bagaimana sikap saudara? Apakah saudara mengikuti arahan presiden atau mengikuti arahan ketua umum? Dan inovasi apa yang paslon 2 akan lakukan untuk keunggulan, mengingat anggaran yang defisit, baik inovasi peningkatan investasi, inovasi peningkatan PAD, maupun inovasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang ingin ditambahkan? Saya cukup. Baik, cukup. Terima kasih. Kita akan set dulu waktunya. Waktu untuk pasangan calon nomor urut 2 menjawab. Durasi 3 menit, waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kalau sudah ada keputusan yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kami pasangan Koster Giri akan patuh kepada kebijakan pemerintah pusat untuk melaksanakannya di daerah. Tentu saja kami memperhitungkan dengan kajian agar kebijakan itu betul-betul inline dengan kebutuhan daerah, meningkatkan kapasitas daerah, serta tidak merusak lingkungan alam dan merusak budaya Bali. Itu yang akan kami lakukan. Selain itu, berkaitan dengan inovasi untuk pendapatan daerah, karena kita tidak lagi selamanya bergantung dari APBN karena keterbatasan APBN, pengalaman kita selama ini di DPR, maka pemerintah Provinsi Bali harus memiliki inovasi yang tinggi. Selain mengoptimalkan pungutan wisatawan asing, bisa mencapai pendapatan dengan 150.000 per wisatawan sekarang, kalau itu optimal, itu bisa menghasilkan 1 tahun 1 triliun lebih. Kemudian yang kedua adalah memberdayakan Bali Development Fund yang saya bentuk pada saat periode pertama ketika akan mengakhiri masa jabatan pertama. Telah ada kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat, yaitu lembaga Millennium Challenge Corporation yang memberikan hibah untuk transportasi yang hijau. Nilainya adalah 135 juta dolar atau kira-kira 2 triliun. Itu akan kita pakai untuk membangun transportasi yang ramah lingkungan di Provinsi Bali. Baik kendaraannya maupun juga sarana prasarana pendukungnya, termasuk sarana untuk charging kalau kendaraannya membutuhkan tambahan energi. Ini akan kami lakukan di Bali agar di seluruh Bali, apalagi di daerah-daerah wisata, itu full menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Termasuk juga penggunaan pembangkit tenaga listrik yang ramah lingkungan, PLTS, itu akan didanai dari hibah ini. Jadi itu kira-kira 2 triliun akan mendapatkan mulai 2025 sampai 2029. Sekarang ini sedang dikaji oleh pihak Millennium Challenge Corporation, studi kelayakannya untuk transportasi yang hijau ini. Kalau ini sudah, kita di Indonesia, Bali termasuk yang pertama mendapat prioritas, yaitu dari 5 provinsi yang ada di Indonesia. Ini saya kira inovasi untuk membangun Bali tidak saja secara konvensional mengandalkan dana dari APBD, tapi ada inovasi lain di luar dari APBD. Ini adalah satu-satunya provinsi yang diberikan oleh Kementerian Bappenas. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Masih ada waktu, Pak? Cukup? Cukup. Baik, kita reset timer. Baik, oke. Pasangan calon nomor urut 1 kami persilahkan untuk merespon durasi 1 menit 30 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya yakin itu hanya pernyataan yang faktanya saja dari paslon 2. Yang sebabnya di mana rekam jejak
Paslon 2 menolak Piala Dunia U20 pada saat menjelang drawing Piala Dunia. Harap tenang. Harap tenang. Dan itu sebuah pembangkangan dan sebuah subordinasi. Dan di mana pada sebelumnya ada event internasional yang melibatkan Israel, yaitu IPU, itu tidak ada penolakan. Jadi kami olahraga dibawa ke politik, sebaiknya tidak elok ya. Sebagai pemerintah gubernur, sebagai pemerintah daerah, sebagai perwakilan pemerintah pusat, itu merupakan hal yang tidak baik untuk dicontoh. Karena itu bukan kewenangan kita. Kewenangan pemerintah pusat seperti keamanan, politik luar negeri, justisi, fiskal, dan lain-lain itu adalah kewenangan pusat, bukan kewenangan Provinsi Bali atau kewenangan gubernur. Dan itu hal yang perlu kita perbaiki ke depannya agar di mana Presiden, Gubernur, dan Kabupaten berkoordinasi dengan baik. Dan tentunya kelak kami diberi mandat oleh masyarakat, rakyat, kita akan libatkan semua masyarakat untuk membangun Bali ini bersama. Karena jika membangun bersama, pasti hasilnya lebih luar biasa. Terima kasih. Waktu Anda habis, terima kasih Bapak. Pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan untuk menanggapi kembali. Durasi 1 menit 30 detik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya clearkan dulu yang pertama soal pengelolaan aset. Pemerintah provinsi memiliki lahan 39,8 hektar di ITDC Nusa Dua. Sebelum saya gubernur, itu disewa dalam 1 tahun hanya 7 miliar. Maka saya revisi perjanjiannya sehingga menjadi 40 miliar per tahun. Meningkat lebih dari 7 kalinya. Itu satu. Begitu juga aset yang lainnya. Itu semua dihitung dengan peraturan gubernur dan di appraisal. Tidak ada pengelolaan aset daerah yang merugikan pemerintah Provinsi Bali. Bahkan sudah meningkat sejak saya menjadi gubernur di periode pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bola Israel, saya tidak menolak tim Israel ke Bali, tapi menolak kehadiran tim Israel bermain di Bali. Kejuaraan dunia U20 tetap berlangsung. Mengapa saya menolak? Karena ada Dasar Sila Bandung Konferensi Asia Afrika dan ada peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 tidak boleh mengibarkan bendera, menyanyikan lagu kebangsaan Israel di dalam forum-forum resmi. Sehingga kalau ini dilaksanakan maka mau tidak mau harus mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel. Itu dilarang oleh aturan. Kita di daerah justru ikut aturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Terima kasih. Cukup. Cukup Bapak. Baik, waktu habis. Berikan apresiasi kepada semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Di segmen selanjutnya kita masih akan menyaksikan semua pasangan